Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau kupas nih sebuah fenomena yang cukup menarik ya di dunia politik tingkat tinggi. Namanya insiden mikrofon bocor atau hot mic. Sumber utama kita artikel dari tribunnews.com tanggal 15 Oktober 2025. Ini artikelnya merangkum beberapa kejadian penting dan mereka kutip dari Reuters, Associated Press, sampai history.com juga. Pernah nggak sih Anda kepikiran gitu, apa ya yang diobrolin para pemimpin dunia pas mereka lagi merasa nggak ada yang ngerekam? Nah, materi kita hari ini kasih sedikit intipan langkah ke momen-momen kayak gitu. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini yaitu membongkar fenomena hot mic, lihat siapa aja yang pernah kena, termasuk yang baru-baru ini ada Presiden Prabowo sama Presiden Trump. Terus kita coba pahami juga, kenapa sih momen-momen nggak terduga gini selalu menarik perhatian. Siap ya? Yuk kita mulai. Tentu, tentu. Dan yang langsung bikin menarik itu kan gimana teknologi ya, seringnya sih karena nggak sengaja atau ya lalai aja gitu. Walaupun kadang ya ada aja spekulasi lain. Tapi intinya, teknologi ini bisa buka jendela ke sisi yang lebih informal dari para penguasa. Artikel Tribun News ini memang nunjukin kalau ini tuh bukan hal baru sebetulnya. Apalagi di Amerika Serikat, udah panjang ceritanya soal hot mic. Tapi ya itu, kasus terbaru yang melibatkan pemimpin kita, Indonesia, dan juga AS. Bikin ini jadi relevan lagi secara global. Jadi pas banget buat kita bahas polanya nih. Senin kemarin ya, 13 Oktober 2025. Lokasinya di sela-sela KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Suasananya pasti formal banget lah ya, bahas isu penting gitu. Nah, di tengah-tengah keseriusan itu, Presiden Prabowo Subianto sama Presiden AS Donald Trump lagi ngobrol santai gitu. Kayaknya sih mereka nggak sadar ya, kalau mikrofon di dekat mereka itu, wah ternyata masih nyala. Nah, di situ tuh momen blunder teknisnya terjadi. Sesuatu yang mungkin dianggap cuma obrolan ringan, atau obrolan sampingan aja, tiba-tiba jadi konsumsi publik. Terus apa yang kerekam? Menurut laporan Reuters nih, yang dikutip sumber kita, kedengeran Presiden Prabowo minta waktu buat ketemu sama Eric Trump. Buat Anda yang mungkin belum terlalu ngeh, Eric Trump ini kan putra ketiga Presiden Trump ya, pengusaha gitu, yang aktif di bisnis keluarga Trump. Menarik banget ya, permintaan ini munculnya di tengah forum sepenting KTT Perdamaian Gaza loh. Ini kayak, nunjukin gimana urusan personal atau mungkin bisnis gitu bisa nyelip masuk bahkan di momen internasional yang lagi krusial banget. Ya, konteksnya itu loh yang unik. Artikel ini juga nyatat kalau percakapan itu terjadinya pas banget setelah Presiden Trump pidato di KTT. Dan KTT itu kan diadakan setelah pengumuman genjatan senjata Israel-Hamas. Jadi, ini bukan cuma ngobrol kapan aja gitu. Tapi pas di jeda acara diplomatik tingkat tinggi yang fokusnya jelas banget soal perdamaian. Ya, jadi muncul pertanyaan soal prioritas mungkin ya, atau jangan-jangan emang multitasking aja di level pemimpin puncak gitu. Semacam selipan agenda yang nggak disangka-sangka ya, yang mungkin kita nggak bakal pernah tahu kalau aja itu mikrofon lupa dimatiin. Dan ini ngingetin kita lagi, seperti yang juga disinggung di artikel, kalau Presiden Trump sendiri tuh bukan orang baru lah ya di dunia per-hot mic-an ini. Ada contoh lain kan yang belum lama juga kejadiannya. Bener sekali. Artikel yang sama ini ngajak kita mundur dikit ke 18 Agustus 2025. Lokasinya di Gedung Putih. Lagi-lagi Presiden Trump. Kali ini dia kerekam lagi bisik-bisik sama beberapa pemimpin Eropa. Situasinya mirip-mirip, mikrofon dekat mereka, ternyata masih aktif aja. Kayaknya ini jadi pola ya, entah karena lalai terus atau gimana, atau memang lingkungan teknis di sekitar para pemimpin ini emang ya gitu deh, rentan sama kejadian kayak gini. Kalau kejadiannya di Gedung Putih, tempat yang harusnya super terkontrol gitu ya, ini agak ironis juga sih. Apa nih yang dibisikin kali ini? Sama sensitifnya nggak kayak konteks KTT Gaza tadi? Ternyata topiknya juga nggak kalah sensitif loh. Perang Rusia lawan Ukraina. Kalau ngacu ke laporan Associated Press via Tribun News, mikrofon itu nangkep lebih dari 2 menit percakapan informal. Nah di situ, Trump kedengeran ngomong spesifik ke Presiden Prancis Emmanuel Macron soal kemungkinan ngatur pertemuan sama Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan lokasinya disebut-sebut, di Alaska. Pertemuan Trump-Putin di Alaska. Wah, itu skenario yang lumayan liar ya. Apalagi kalau inget tensi global waktu itu, ada kutipan spesifiknya nggak yang kerekam? Ada. Kutipan yang dimuat sumber kita dari AP, itu pas Trump bilang ke Macron, kira-kira gini nih, saya pikir dia Putin mau bikin kesepakatan buat saya,
Anda paham kan? Meskipun kedengarannya gila. Kalimat ini pas bocor, wah langsung rame jadi spekulasi. Ini bukan cuma soal potensi pertemuan rahasia ya, tapi juga ngasih kita sedikit gambaran soal persepsi Trump ke motifnya Putin. Dan mungkin juga gaya negosiasi informal yang dia bayangin gitu. Momen kayak gini nih, walau singkat, buat analis sama publik, itu bisa jadi petunjuk soal dinamika kekuasaan yang ya biasanya tersembunyi. Iya ya, kayak kita diajak ngintip sebentar ke hmm, ruang strategi informal para pemimpin gitu. Ini nunjukin betapa berharganya momen-momen tanpa filter kayak gini buat pengamat politik. Tapi kayak yang Anda bilang tadi, fenomena hot mic ini akarnya lebih dalam lagi ya. Sumber kita malah narik waktunya jauh ke belakang, sampai era Perang Dingin. Mike, yang paling terkenal mungkin ya dalam sejarah politik AS, yang melibatkan Presiden Ronald Reagan. Nah, ini dia nih, era Reagan, puncak-puncaknya Perang Dingin. Gimana ceritanya tuh? Kejadiannya tanggal 11 Agustus 1984. Waktu itu, Presiden Reagan lagi siap-siap buat pidato radio mingguannya. Pas lagi sound check, ya itu prosedur biasa lah ya, buat mastiin suara oke. Nah, pas itu dia nyeletuk sebuah gurauan. Masalahnya, mikrofonnya itu udah panas, udah nyambung ke sistem siaran gitu. Meskipun belum siaran resmi. Gurauan? Gurauan macam apa di tengah ketegangan nuklir kayak gitu? Nih kedengarannya berisiko banget. Banget, sangat beresiko. Dan ya terbukti jadi kontroversial. Reagan bilang, kalau diterjemahin kira-kira gini, rekan-rekan Amerika, senang sekali saya sampaikan hari ini bahwa saya sudah tanda tangan undang-undang yang akan melarang Rusia selamanya. Kita mulai ngebom Rusia dalam 5 menit. Astaga. Itu bukan sekedar gurauan biasa ya, itu kedengarannya kayak provokasi besar banget di era itu. Terus gimana dunia nanggepinnya? Apa orang-orang paham kalau itu cuma bercandaan, sound check? Kalau di ruangan itu sendiri sih, kata History.com via Tribun News, staf sama wartawan yang denger langsung katanya pada ketawa. Mungkin mereka udah biasa ya sama gaya humornya Reagan, tapi begitu ucapan ini bocor dan nyebar ke seluruh dunia, wah, reaksinya beda banget. Mengingat reputasi Reagan kan anti-komunis garis keras ya, terus suasana perang dingin juga penuh curiga gitu. Komentar ini dianggap serius sama banyak pihak di luar AS. Dan ini sempat bikin, ya, keresahan global yang cukup nyata. Katanya militer Soviet bahkan sempat ningkatin kesiagaan mereka loh. Nah, ini jadi contoh klasik banget gimana konteks itu jadi segalanya. Humor yang mungkin aman di satu lingkungan, bisa jadi bencana diplomatik di tempat lain. Apalagi kalau datangnya dari pemimpin negara adidaya di masa yang penuh ketidakpastian gitu kan. Ini juga nunjukin betapa beratnya ya jadi pemimpin, bahkan momen santai pun bisa berakibat serius banget. Pelajaran mahal ya soal kekuatan kata-kata, bahkan yang niatnya cuma bercanda. Dan daftar korban hot mic ini nggak berhenti di Reagan sama Trump aja ya. Presiden AS lainnya, Joe Biden, juga pernah kena kan menurut sumber kita? Betul. Sumber yang sama, Tribun News, nunjuk ke insiden 7 Maret 2024. Kali ini, lokasinya di lantai ruang sidang DPR AS. Kejadiannya pas banget setelah Biden selesai pidato kenegaraan tahunan, atau State of the Union Address. Momen penting itu dalam kalender politik AS. Terus apa yang ungkap setelah pidato sepenting itu? Waktu itu, mikrofon nangkep percakapan Biden sama Senator Michael Bennet. Rupanya mereka lagi bahas isu yang lagi panas banget waktu itu. Soal hubungan AS-Israel, khususnya frustrasi sama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal situasi kemanusiaan di Gaza. Kayaknya Senator Bennet lagi nekenin Biden soal bantuan kemanusiaan gitu. Lalu apa respons Biden yang bocor itu? Nah, Biden pakai nama panggilan Netanyahu, Bibi, kedengeran? Bilang ke Bennett, ini terjemahan kutipannya ya. Saya udah bilang ke dia, Bibi, dan jangan ulangin ini ya, tapi kita bakal ngadain pertemuan datanglah ke Yesus, atau come to Jesus meeting. Istilah come to Jesus meeting ini kan idiom Inggris ya, yang artinya itu semacam konfrontasi atau diskusi yang belak-belakan banget, jujur dan seringkali alot. Tujuannya buat nyelesain masalah mendasar. Jadi yang bocor itu pengakuan frustrasi dan niat buat konfrontasi keras secara diplomatik sama sekutu dekat. Ini kan bisa ngaruh ke persepsi publik soal hubungan dua negara itu. Gimana Gedung Putih ngerespons bocoran ini? Ada klarifikasi nggak? Nah, responsnya juga menarik nih, dan nunjukin sisi lain dari politik. Waktu ditanya wartawan soal komentar yang bocor itu, Presiden Biden katanya nanggepinya santai aja. Malah agak nyindir gitu. Dia bilang kurang lebih, kalian semua nguping ya?
Ya, ini strategi defleksi yang lumayan umum sih. Coba ngalihin fokus dari isi komentarnya ke cara komentarnya didapetin. Atau ya sekedar nganggap enteng aja gitu. Oke, oke. Jadi dari Reagan dengan gurauan perang dinginnya, terus Biden dengan frustrasinya soal Timur Tengah, ada Trump dengan bisikan soal potensi ketemu Putin, sampai yang terbaru permintaan pertemuan Eric Trump oleh Prabowo. Kita lihat polanya berulang ya, lintas generasi, lintas isu. Ini bawa kita balik ke judul artikel tadi, jebakan mic bocor ala Amerika. Meskipun fokusnya banyak di AS ya, insiden terbaru ini kan melibatkan Indonesia juga. Pertanyaan intinya tetap sama sih, ini murni kecelakaan teknologi aja atau ada kemungkinan unsur sengaja semacam jebakan kayak yang disiratin judul. Sumber kita emang nggak ngasih jawaban pasti buat tiap kasus ya, tapi kok ya berulang terus gitu loh fenomenanya di level tertinggi. Ini patut dicermati. Tepat. Ini nunjukin dilema yang terus ada soal privasi versus transparansi buat para pemimpin di era digital ini. Apakah momen hot mic ini ngasih kita gambaran yang otentik, pikiran tanpa filter gitu? Atau cuma ya kelalaian sesaat aja yang terus dibesar-besarin? Apapun itu, konsekuensinya bisa macam-macam. Bisa jadi cuma bahan berita ringan aja, tapi bisa juga ngaruh ke opini publik, ngerusak citra, atau bahkan ya dalam skenario tertentu bisa sedikit ganggu hubungan antar negara. Buat Anda, pendengar kami, ini kayak dapat akses langka gitu ya ke ruang gantinya politik, ngelihat sisi yang biasanya ketutup rapat sama protokoler dan pesan-pesan yang udah diatur. Iya, seolah-olah teknologi ini nggak sengaja nyobek sedikit tirai panggung diplomasi ya. Oke deh, mari kita coba rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita hari ini ya berdasarkan sumber tribunnews.com. Kita udah lihat gimana mikrofon yang nyala tanpa diduga hot mic udah nangkep berbagai momen krusial. Yang paling baru yaitu tadi, rekaman Presiden Prabowo minta pertemuan sama Eric Trump pas lagi ngobrol sama Presiden Trump di sela KTT Gaza. Kita juga udah bahas insiden lain yang melibatkan Presiden Trump ya. Waktu dia bisik-bisik sama pemimpin Eropa soal potensi pertemuan sama Presiden Putin di Alaska. Itu ngasih sedikit gambaran soal manuver diplomatik informal di balik layar gitu. Terus kita mundur lagi ke belakang, lihat contoh sejarah dari Presiden Reagan di era Perang Dingin. Dengan gurauannya yang, wah kontroversial banget soal ngebom Rusia pas soundcheck. Yang meskipun niatnya bercanda, dampaknya terasa banget secara global waktu itu. Dan kita juga nyinggung insiden Presiden Biden, di mana mikrofon nangkap ungkapan rasa frustrasinya ke PM Netanyahu sama rencananya buat ngadain Come to Jesus meeting soal isu Gaza. Ini nunjukin dinamika internal dalam hubungan sekutu. Semua contoh ini yang dirangkum sama Tribun News dari berbagai sumber internasional kayak Reuters, AP, sama History.com ngasih gambaran ya soal fenomena hot mic yang kayaknya bakal terus relevan nih di panggung politik dunia. Betul, dan ini semua akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda bawa pulang. Di dunia yang serba terkoneksi kayak sekarang, di mana potensi rekaman tuh ada di mana-mana, seberapa besar sih tekanan yang sebenarnya dirasain para pemimpin buat selalu on, selalu tampil sempurna dalam tiap ucapan dan tindakan di depan publik? Dan lebih jauh lagi, apa artinya kalau momen-momen yang dianggap lebih jujur, lebih spontan, atau mungkin ya sekedar lebih ceroboh kayak yang ketangkep hot mic ini, jadi makin sering keungkap? Apakah ini pertanda bagus buat transparansi? Bikin kita ngerasa lebih deket gitu sama realitas politik? Atau justru sebaliknya? Apakah ini beresiko ngerusak seni diplomasi dan negosiasi yang seringkali butuh ruang buat kerahasiaan, ambiguitas, sama percakapan informal biar bisa berhasil? Nah, ini dilema yang menarik buat Anda renungkan lebih dalam lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.